ini berhubungan sama pola-pola orang-orang yang merasa dirinya hebat dan lebih berkuasa daripada orang lain. Ted Bundy itu sosok yang merasa seperti itu. Makanya dia kan juga control freak kan yang tadi aku bilang. Biasanya nggak punya rasa kasihan sih. Dan akan tega melakukan apapun itu kepada orang lain. Jadi banyak sisi dia tuh menunjukkan diri dia itu secara pikiran, intelektual, dan logikanya dia. Yang mana nggak semua orang itu kan punya intelektual sepintar Ted Bundy. Jadi orang kayak, wah ini orang pintar banget, terus put the interest, akhirnya percaya. Polanya kayak gitu dia. Betul. Dan ini juga bisa jadi pelajaran juga ya buat kita semua bahwa jangan percaya 100% sama orang. Yes. Tapi juga jangan tidak percayaan. Setuju. Kita kita harus pakai hati kita untuk tahu persis orang nih tulus nggak, kepribadian aslinya seperti apa, atau dia punya tujuan apa dengan kita, apakah memang tujuan itu tulus atau punya maksud tertentu. Karena terkadang seringkali beberapa kasus, beberapa klienku juga banyak banget yang ketipu sama cover. Oh ya, biasa. Covernya baik, covernya wah cakep gitu. Ya. Tapi ternyata di belakangnya gitulah. Ini banyak terjadi ketika ya curhat dikit lah ya. Jadi konten ini jangan terlalu serius menurut aku. Yang pasangan udah nikah sih, kadang shock. Ya. Pasangannya kok berbeda. Setuju. Itu banyak banget. Kalau emang masih pacaran gitu ya, dia akan memberikan sesuatu yang manis gitu. Tapi pokoknya intinya yang jelek-jeleknya tuh dikubur dulu. Betul. Nanti begitu udah nikah, udah semua tuh keluar. Itu kan biasanya kayak gitu ya. Ya biasanya kayak begitu. Banyak. Jadi new couple, pasangan pengantin baru yang datang ke aku tuh banyak. Shock ya kok. Rata-rata shock, betul. Kok covernya sama isinya beda? Mungkin kalau teman-teman ada yang saat ini masih lagi berpacaran, terus lagi mau ke arah jenjang yang serius, ada baiknya coba deh kalian duduk ngobrol berdua. Karena ada baiknya untuk saling mengenal kepribadian masing-masing. Yes. Utarakan juga gangguan psikologis apa sih yang kalian miliki, atau rasa tidak nyaman seperti apa yang kalian miliki, keresahan kalian seperti apa. Itu akan lebih baik daripada kalian tutup-tutupi, akhirnya menikah, tinggal bersama, kebuka semua. Nanti penyesalannya seumur hidup. Oh iya, banyak sih kasus klien aku kayak gitu. Tuh. Untuk karakter dan dari Universal ada lagi yang mau ditambahin kah? Dari Aileen atau Komik? Banyak sih. Banyak. Ya, boleh disampaikan. Yang paling utama itu adalah memang Ted Bundy karena kepribadian kolerisnya ya. Seperti yang tadi Aileen sudah sempat mention juga. Kepribadian Ted Bundy ini dia tuh punya rasa percaya diri tinggi. Ah iya. Jadi Ted Bundy itu sangat overconfidence sebenarnya. Jadi overconfidence bagus nggak bagus, karena segala sesuatu yang depannya ada kata over itu nggak bagus teman-teman. Jadi overconfidence ini yang akhirnya membuat Ted Bundy ini jadinya nggak mau disalahin. Dan dia selalu merasa bahwa apapun yang dia lakukan itu benar. Dan bahkan ketika dia sudah mengarah pada gangguan kepribadian sosiopat dan menuju ke arah psikopat, itu dia tidak merasa bersalah sama sekali. Karena menurut dia, pandangan dia, apa yang dilakukan itu benar. Dan itulah yang sebenarnya berbahaya sekali. Sebelum biar teman-teman bingung dulu deh, sosiopat itu apa kok? Bisa coba dijelaskan? Sosiopat dan psikopat. Sosiopat dan psikopat itu sebenarnya hampir-hampir mirip. Dua-duanya ini sama-sama melanggar hak asasi manusia. Bedanya yang sosiopat ini biasanya pelanggaran hak asasi manusianya ini dilakukan tidak sengaja. Tapi kalau dalam kasusnya Ted Bundy, kenapa dia disebut sebagai psikopat? Karena dia merencanakan. Dia membuat skenario, dia melakukan kejahatannya, dan bahkan yang gilanya adalah dia tidak merasa bersalah sama sekali. Ini inline sih yang merasa tidak bersalah. Memang dia itu overconfidence banget. Dan sebenarnya dari kecil sih, memang yang tadi aku bilang kan memang dia itu memang lebih pintar dari orang lain kan. Makanya dari situ dia ngerasa, oh gue lebih nih dari orang lain. Dan pola itu dia bawa sampai dia dewasa. Dia merasa bahwa dirinya itu besar, dirinya itu hebat, bahkan kayak yang melebihi Hercules sih, I can say. Dan akhirnya apa? Orang-orang yang berpusat
istilahnya narsistik itu terlalu berpusat pada diri dia sendiri. Dia hanya melihat hidup itu untuk diri dia sendiri, bukan untuk keseimbangan bersama dengan orang lain. Dan pola-pola ini pasti akan merusak, karena orang-orang yang narsistik biasanya memang cenderung nggak akan mau dikritik, dan pasti akan nyerang orang lain ketika dia udah mulai nggak suka. Betul. Polanya kayak gitu, kebanyakan orang-orang narsistik ya. Yang pola narsistik ini juga ngarahnya dia punya banyak sisi angkuh sih. Ya aku akuin memang dalam banyak hal dia hebat. Dia jenius banget. Dia aku lihat dalam banyak hal kalau dijelasin dikit aja dia ngerti. Biarkan dia bereksperimen sendiri, dia pasti akan ngerti. Dikasih teori dikit, oh dia udah tahu nih polanya gini, udah bisa. Dia bisa dalam banyak hal loh, jenius banget. Cuman ya itu. Sayangnya digunakan untuk hal yang tidak baik ya. Betul. Karena apapun itu sebenarnya tergantung siapa yang pegang. Iya. Ketika tadi dibahas Ted Bundy kuliah psikologi ya. Ya. Apakah psikologi itu yang membuat dia jadi psikopat? Kan bukan. Sebenarnya bukan. Tapi dia memilih menggunakan ilmu itu untuk ke arah tindakan kejahatan. Aku tambahin dikit ya, ini berhubungan sama pola-pola orang-orang yang merasa dirinya hebat dan lebih berkuasa daripada orang lain. Ted Bundy itu sosok yang merasa seperti itu, makanya dia kan juga control freak kan yang tadi aku bilang. Biasanya nggak punya rasa kasihan sih, dan akan tega melakukan apapun itu kepada orang lain. Makanya dia bisa jadi sosok yang agresif, bisa melakukan banyak tindakan kejahatan seperti itu. Dia nggak punya rasa takut, nggak punya rasa khawatir, rasa kasihan, iba ke orang lain, itu bahkan nggak ada. Hatinya itu bener-bener dingin banget. Dia cuma melakukan segala sesuatu dari apa yang dia mau. Udah dalam hidup seperti itu polanya dia. Tapi di sisi lain ya, dia memang berdarah dingin. Ya bisa dibilang hatinya rusak sih. All I can say. Kenapa? Karena memang dalam hidupnya dia itu dia nggak tahu mau kemana, mau ngapain. Hidup itu tujuannya apa? Dia nggak tahu sama sekali. Dia tuh di posisi yang sebenarnya bingung dan juga nggak mencoba memikirkan itu. Dia lebih berpusat pada apa yang dia mau lakukan aja saat ini. Jadi dia nggak punya goal hidup dia ke depan. Iya, mau ngapain. nggak punya. Tujuannya itu sama sekali nggak punya. Bahkan dia merasa diri dia harus menuju ke yang lebih baik, nggak sama sekali. Nggak ada pemikiran seperti itu. Oke. Di luar dari sisi keluarga ini mungkin udah kita pertanyaan ke ranah supranatural ya. Di luar dari sisi kurang perhatian dan kasih sayang dari sosok keluarga dan orang tua, terus juga patah hati dan lain sebagainya. Biasanya nih kebanyakan kalau misalkan kita membahas orang yang sudah rusak hatinya, itu dia dimanipulasi atau memang dipengaruhi oleh iblis. Nah, apakah Ted Bundy sendiri memang dipengaruhi sejak kecil nih? Karena kan dari usia 3 tahun dia mentalnya udah mulai kena kan? Ataukah memang dia dipengaruhi sejak saat itu sampai akhirnya menjadi seorang Ted Bundy yang sekarang? Atau mungkin ada unsur lain? Basically pasti akan menarik banyak astral. Tapi astral ini aku rasa bukan yang melekat ke dia, kayak cari momentum. Dia memang lebih dikuasai mungkin istilahnya kalau kadang bilang the monster. Jadi sosok energi negatif. Dia dikontrol sama si the monster ini. Efeknya apa? Dia itu didrive oleh alam bawah sadarnya dia. Banyak momen dia tuh kayak cuman melakukan itu dari apa yang dia mau dan lain sebagainya, tapi nggak punya kesadaran mutlak sebagai diri dia sendiri. Dikontrol sama alam bawah sadarnya dia sebenarnya. Jadi manusia itu kan memang secara psikologi juga ada ya. Betul. Manusia itu kebanyakan di-drive sama alam bawah sadarnya kan. Iya. Nah, alam sadarnya itu sedikit yang di-drive dari keseharian. 20% dan Iya. 80%-nya adalah alam bawah sadar. Yap. Buktinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu bisa autopilot. Yap. Mau minum, mau nyetir gitu. Contohnya nyetir. Udah tahu jalan ya udah bisa sambil ngelamun kan. Pikiran kemana? Tapi jalan kan badan. Itu alam bawah sadar. Nah, ketika seseorang nggak benar-benar punya kesadaran yang mutlak, dia gampang dikuasai oleh sosok lain. Banyak momen aku rasa kayak Ted Bundy itu kayak nggak terlalu benar-benar sadar kesadarannya dia sih. Dan akhirnya apa? Sosok the monster ini ketika dia dikuasain oleh sosok the monster, pikirannya selalu negatif. Dia memandang kayak dunia itu jahat. Makanya selalu berfokus pada diri dia sendiri. Yang mana ujung-ujungnya ego, yang namanya ego,
pasti itu akan menghancurkan diri kita sendiri dan menghancurkan orang lain. Pilihannya cuma dua itu, menghancurkan diri sendiri, orang lain, atau enggak alam ciptaan Tuhan lah. Nanti aku bakal jelasin yang mengenai ego sama hubungan spiritual ya, tapi itu nanti. Dan ciri-ciri orang yang dikuasai the monster apa? Agresif. Karena kuasa gelap itu dan the monster sendiri itu sifatnya agresif. Kita ambil contoh seperti iblis. Ya. Kita nggak ngapa-ngapain aja bisa diganggu sama dia. Ya, betul. Ya kan? Ya. Dan mereka selalu mencari celah. Di saat kita lagi ngapa-ngapain, dia ngeliat ada celah. Intinya kan dia yang bergerak dulu kan. Ya. Dan ketika misalnya dalam beberapa kasus kita gitu, misal kita mau melakukan pembersihan, ujung-ujungnya apa? Dia marah, nyerang balik. Itu ciri-ciri orang agresif. Dan orang yang sudah terkontaminasi sama energi the monster atau enggak energi astral yang negatif, itu pasti jadi agresif banget. Itu udah pasti, nggak mungkin enggak. Dia cuma mikirin apa yang dia mau doang. Dia nggak mikirin baiknya seperti apa, balance-nya seperti apa. Intinya adalah merusak. Intinya pasti merusak. Intinya yang namanya kuasa gelap itu pasti ujung-ujungnya itu ke arah destruktif. Ke arah destruktif. Contoh iblis lah. Emang ada yang positif pertanyaanku? Aku jelasin sedikit mengenai ego. Karena ego itu yang tadi aku bilang itu pasti merusak. Sedangkan ketika seseorang dilahirkan di dunia ini, kita masih dibatasi sama banyak hal. Contohnya sistem Tuhan, peraturan, dan lain sebagainya. Tugas kita adalah sebenarnya memelihara dan menjaga. Sedangkan ketika orang cuma memikirkan egonya sendiri, dia pasti akan merusak banyak hal. Karena dia nggak akan memikirkan mengenai bijaknya seperti apa, balance-nya seperti apa. Orang yang benar-benar dekat dan sayang sama Tuhan pasti mau lebih menurunkan egonya dia. Karena yang dipikirkan adalah kepentingan untuk banyak hal, keseimbangan itu sendiri. Sedangkan orang yang ego cuma memikirkan satu hal doang, satu titik doang. Dan Tuhan sangat nggak suka dengan orang-orang yang sangat egois. Contoh para nabi lah aku ambil. Gak ada yang para nabi itu egois, gak ada. Mereka bahkan banyak yang berkorban, I can say. Dan lebih mementingkan kepentingan bersama sih. Dan orang-orang yang punya karakter atau kepribadian yang lebih kalem atau stabil, sebagian besar juga frekuensi energinya lebih stabil ya. Oh iya, lebih stabil, lebih tenang, lebih positif, dan bisa melihat segala sesuatu itu dengan lebih tenang. Bukan sesuai dengan apa yang mau. Dan orang-orang yang egonya tinggi banget pasti biasanya lebih cepat reaktif. Agresif itu tadi. Agresif itu kan sangat cepat untuk bereaksi dalam hal apapun itu. Sedikit nggak suka, dia nggak bisa terima. Sedangkan hidup dalam dunia ini, menurut aku dalam banyak hal itu kita harus menurunkan ego kita. Karena kita masih terkungkung dengan yang namanya sistem, dengan yang namanya bersama dengan orang lain, setiap orang punya free will-nya. Kalau misalnya kita nggak menjaga titik balance itu, pasti akan rusak semuanya. Oke, ini karena udah panjang banget waktunya ya kan, Ai. Udah lumayan, harusnya bisa memberikan hal-hal positif lah ya buat teman-teman Camis juga. Pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Dengan semua perbuatan yang udah dia lakukan, menghabisi sekian banyak nyawa, di mana keberadaan Ted Bundy sekarang? Ted Bundy ya? Of course, pasti dia nggak akan lepas dari penghakiman Tuhan sih. Itu pertama. Dia itu memang karena negatif, dia melebur sama energi the monster itu sendiri sih. Bukan melebur ya bahasanya, menyatu. Menyatu dengan energi the monster itu sendiri sih. Yang mana... Kalau misalkan udah menyatu itu bakal digunain untuk apa ya? Nah, itu projectnya aku Bukiri sih aku rasa. Untuk something big. Mungkin muncul atau lahir Ted Bundy lah itu? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Jadi energi negatif tersebut digunakan untuk sesuatu yang destruktif. Itu udah pasti. Ya. Pasti dah, bahkan dengan kejadian kasus Ted Bundy sendiri ini pun ketika kita nggak bisa filter dengan baik pun akan bisa memunculkan Ted Bundy lain. Ya, bisa. Orang bisa terinspirasi. Ya, betul. Betul, makanya alangkah baiknya teman-teman juga harus bisa aware ya. Jadi awareness itu penting banget. Kita harus tahu, kita harus bisa pilah-pilah. Karena balik lagi, kita yang punya kontrol penuh akan diri kita ya. Ya. Kita yang punya kontrol penuh, kita yang tentuin kita mau seperti apa, kita mau jadi apa. Ya. Informasi apa yang boleh masuk, informasi apa yang nggak boleh masuk, termasuk siapa yang boleh menyakiti dan tidak boleh menyakiti kita, itu kita yang pilih. Setuju. Setuju. Awareness memang penting sih.
Karena ketika kita udah nggak sadar, kita gampang dikontrol dan dikuasai oleh apapun itu. Baik dari kuasa gelap, ataupun dari nafsu, hal-hal duniawi, ataupun hal-hal kemelekatan tersebut. Iya. Dan aku juga setuju dari Aileen bilang tentang The Monster. Dan iya, ketika The Monster itu berkutat dalam alam bawah sadar, itu pasti akan jadi dorongan yang sangat besar. Karena manusia 80% itu didorong oleh kegiatan bawah sadarnya. Ya. Dan itu seperti gunung es, yang kelihatan cuma alam sadarnya 20%, bawahnya 80%. Dan ketika memang The Monster bekerjanya di situ, yang gak heran saat ini yang terjadi di dunia sekarang, perang di mana-mana. Ya. Kekerasan nggak pernah berhenti. Nggak usah kita lihat jauh-jauh deh. Bahkan mungkin di lingkungan kita yang terdekat, perilaku agresif. Ya. Dari anak orang tua ke anak. Ya. Atau ke kakak dan adik. Dan itu yang sekarang saat ini banyak terjadi. Yes. So langkah baiknya teman-teman, yuk kita coba introspeksi diri ya. Harus. Kita coba cari tahu diri kita tuh sebenarnya seperti apa. Nggak perlu menjadi sosok ideal untuk orang lain. Betul. Jadilah sosok ideal untuk diri sendiri. Karena pada dasarnya ketika teman-teman udah nyaman dengan diri teman-teman nggak perlu pakai namanya bohong, manipulasi, atau kami orang psikologi nyebutnya adalah masking persona. Ya. Atau pakai topeng. Jadi kalau teman-teman sudah nyaman dengan diri sendiri, nggak perlu pakai topeng. Karena seperti ini teman-teman, bahkan Ted Bundy sendiri dengan kemampuannya dia seperti itu untuk memanipulasi orang dan lain sebagainya, itu pun tidak lepas dari kebocoran. Untuk orang-orang yang peka, orang-orang yang mempelajari tentang micro expression dan body language, seperti yang saya juga pelajari, itu ada beberapa momen di mana Ted Bundy itu bocor, topengnya tuh bocor, dan itulah yang menunjukkan sisi manipulatifnya, sisi kejamnya, sisi psikopatnya. Itu muncul dari situ. Karena pada dasarnya tubuh manusia itu tuh nggak didesain untuk berbohong. Oh ya, setuju. Mungkin teman-teman ada yang pernah nih berbicara hal bohong, terus tiba-tiba hidungnya gatal, atau tiba-tiba kupingnya nggak enak. Nah, itu adalah respon bawah sadar kita sebenarnya. Jadi balik lagi ke yang The Monster itu pun sama. Ketika kita bisa menguasai alam bawah sadar kita untuk sesuatu yang baik, berarti bisa kan? Bisa digunakan kita dengan baik. Bisa ngelawan energi The Monster itu ya? Bisa. Jadi mungkin energi The Monster mungkin teman-teman masih bingung ya. Aku jelasin dikit. Energi The Monster itu memang energi yang ada di universe yang memang negatif. Dan itu astral yang negatif pasti patchingnya ke energi The Monster ini. Tapi manusia pun juga bisa. Karena apa? Manusia itu kan mengeluarkan frekuensi energi kan. Betul. Ini hati ini. Hati itu punya energi. Dan pernah dengar nggak yang namanya pasti orang menarik orang yang sefrekuensi. Jadi hati itu yang dari penelitian aku ya, spill dikit, mengeluarkan yang namanya energi dan menarik yang namanya energi. Ketika mengeluarkan yang namanya energi, mereka itu menunjukkan eksistensi energi mereka ke orang-orang sekitar. Makanya kadang kita berasa, oh orang ini nggak enak, oh orang ini kok nyaman. Betul. Karena kita ngerasainnya pakai hati. Tapi ketika menarik, kita juga menarik yang sesama. Negatif sama negatif, positif sama positif, udah pasti. Bahkan dengan personality yang begitu banyak, manusia pasti akan nyantolnya yang sesama. Nggak mungkin enggak. Bayangkan ini energi kita sudah dipenuhi sama hal-hal yang negatif. Yang datang apa? Udah pasti menariknya pasti yang negatif semuanya. Pasti akan menarik energi The Monster, pasti akan menarik energi astral-astral negatif, yang ujung-ujungnya apa? Sosok-sosok ini akan mempengaruhi dan mengontrol kita. Makanya banyak orang kadang itu kayak nggak sadar apa yang mereka lakukan. Mereka just doing it. Tapi nggak sadar ini tuh sebenarnya benar atau enggak. Orang yang di posisi benar-benar sadar harusnya dia lebih aware akan banyak hal. Nggak cuma satu hal, nggak cuma mengenai egonya dia. Pasti akan sadar banyak hal. Itu yang namanya awareness. Awareness itu pasti akan selalu melihat dari bird eye views. Dari sudut pandang yang banyak, nggak cuman satu titik. Selain aware sama banyak hal, yang namanya awareness itu mungkin kalau orang-orang familiar itu yang namanya mendapatkan pencerahan. That is awareness. Kita lebih bisa mengerti dalam banyak hal. Ketika kita cuma numpukin ego, hati itu nggak bisa dimasukin sama hal-hal yang positif. Karena kita melekatnya dengan ego kita nih. Tapi ketika ini semua udah dibuang, dilepas, semuanya kan hatinya jadi kosong.
Ketika hati kosong, sudah bisa diisi sama hal-hal yang lainnya nih. Dan salah satu pencerahan, akhirnya kita mulai memupuk hati kita dan mengisi hati kita sama hal-hal yang positif. Itulah fungsi hati juga. Jadi jangan dirusak hatinya guys. Jangan dirusak, betul. Kita harus benar-benar sadar apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita nggak sadar apa yang kita lakukan. Karena kebanyakan kasus, even sama klien aku pribadi juga, dan Ted Bundy, banyak momen aku rasa mereka itu nggak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Mereka cuma memikirkan apa yang mereka mau doang. Tapi nggak benar-benar sadar, sesadar-sadarnya. Ya. Terbutakan oleh hawa nafsu tadi ya. Terbutakan Oleh hawa nafsu, dendam. Ya boro-boro ngomongin ketuhanan lah, Ted Bundy lagi. Dia aja nggak tahu yang namanya kasih sayang. Betul. Padahal kasih itu adalah kebutuhan dasar kita ya. Ya, dan Tuhan itu kan maha pengasih. Untuk bisa tahu Tuhan seperti apa, menurut aku harus lewat jalur kasih sayang juga sih dari Tuhan. Karena ketika kita benar-benar udah merasakan yang namanya kasih sayang ya, kita benar-benar menjadi sosok yang berbeda sih. Kita willing untuk merendahkan ego kita. Ketika kita udah melakukan yang namanya kasih sayang ya, demi orang lain. Biasa kan orang-orang bucin juga gitu kan, merendahkan egonya, menurunkan egonya demi orang yang dia cintai. Tapi itu arahannya merendahkan harga diri. Ya betul. Tapi itu arahannya yang negatif guys. Jadi tolong jangan bucin gitu. ya betul. Tapi kalau sama Tuhan nggak ada masalah ya, karena gimana ya, kalau manusia itu kan ada sisi di mana mereka itu pasti bisa melakukan kesalahan. Tapi Tuhan itu menurut aku maha adil. Namanya juga maha adil. Jadi ketika kita sudah melakukan hal-hal yang positif, pasti dikasih reward. Dan Tuhan akan membalasnya dengan positif juga. Itu udah pasti. Karena kita udah terkungkung sama yang namanya karma lah. Kita nggak akan bisa lari dari itu. Sistem Tuhan dan karma. Just be yourself ya intinya. Yep. Karena pada dasarnya juga kayak Ted Bundy ya. Ted Bundy pun ketika dia lagi berbohong, ketika dia lagi menggunakan topengnya, itu seluruh tubuhnya itu bekerja luar biasa loh. Iya. Dia harus menjaga kesadarannya itu 100%. Ya. Buat teman-teman, itu ketika lagi berbohong, dia itu harus menggunakan kesadarannya itu 100%. Bukannya semua, kalau dari penelitian juga seluruh otaknya aktif ya? Seluruh otaknya aktif. Karena yang tadi sebelumnya aku bilang bahwa tubuh manusia nggak didesain buat bohong. Jadi ketika bohong itu 100% bekerja. Dia harus benar-benar jaga, dia harus benar-benar kontrol. Makanya kalau kita mau cari tahu nih, ada yang bohong atau enggak, gampang. Gampang. Jadi, untuk cari tahu tuh gampang. Caranya ada berbagai macam hal. Aku bisa tunjukin, mungkin kita pakai beberapa videonya Ted Bundy ya. Iya, boleh. Jadi ada beberapa video Ted Bundy ketika dia sedang berusaha untuk menutupi sesuatu, dia melakukan pergerakan, salah satunya adalah dia narik satu tangannya ke belakang. Oh, ada di foto. Betul. Iya, aku sempat lihat di foto ada. Nah, salah satunya yang adalah ini. di gambar ini. Jadi ketika Ted Bundy sedang berusaha menggunakan topengnya untuk berbohong dan memanipulasi, itu seluruh badannya semuanya harus konsentrasi penuh. Bahkan pergerakannya pun dia harus benar-benar jaga penuh. Tapi balik lagi, ada ilmu namanya micro expression and body language, di mana kita bisa mencari tahu kebocoran kecilnya ini. Itu yang biasa digunakan oleh para psikolog di luar sana ya. Betul. Untuk menganalisa. Untuk menganalisa kebohongan. Itu. Nah, Ted Bundy ada beberapa kebocoran yang dia munculkan. Salah satunya tadi narik tangannya ke belakang. Yang kedua, ada di satu momen dia itu tersenyum dengan cara senyum yang cukup aneh. Tersenyum smirk like this. Yes. This picture. Seperti itu. Kayak gini. Jadi cara senyumnya ini bukan senyum yang biasa. Atau yang daily dia tersenyum. Dia tersenyum dengan menyiratkan sesuatu tujuan. Nah, pada dasarnya kita bisa cek orang ini lagi bohong atau enggak, tapi tetap ada ilmunya ya, enggak asal kita ngejudge. Tetap ada baseline dan lain sebagainya, dan itu adalah pembahasan yang sangat panjang. Mungkin kalau teman-teman Camis minat, kita bisa someday kita bahas ya. Ya, boleh. Untuk lie detector, siapa tahu mau cari tahu pacarnya bohong atau enggak. Oh, pakai lie detector. Ya nanti aku takutnya lagi begini dikirain bohong lagi. Iya. Katanya nih bohongin apa nih gitu kan. Tapi kayaknya nggak bakal bisa juga. Tidak sesederhana itu. Tapi kalau dalam kasus Ted Bundy ini, saya bisa berikan contoh beberapa hal adalah
itu tadi. Oke. Tarik tangan ke belakang, senyum yang aneh, dan ada beberapa hal lain mungkin nanti aku kasih ke editor ya untuk ininya, gambar-gambarnya nanti bisa dimasukin. Itu adalah pergerakan-pergerakan aneh yang menunjukkan kebocoran. Ya. Gitu. Jadi pada dasarnya intinya pesannya adalah teman-teman nggak usah bohong deh, nggak usah menipu diri sendiri. Karena pada dasarnya ketika teman-teman berbohong ke orang lain, yang teman-teman bohongin pertama itu diri sendiri. Dan itu akhirnya akan jadi penyakit hati teman-teman. Oh ya benar, banyak orang momen yang mencoba untuk denial dan bohong sama diri sendiri. Pada dasarnya alam bawah sadar sama otak kita cara kerjanya nggak begitu. Betul. Karena otak dan alam bawah sadar itu punya memori yang kuat. Tahu, terutama alam bawah sadar, tahu kejadian ini terjadinya seperti ini, tapi hati itu mencoba untuk berbohong. Di situ selalu ada perbenturan dan pertentangan. Hati pasti nggak akan damai. Dan pertentangan dalam diri manusia ini itu bukan hal yang sederhana. Karena ketika itu terus-terusan dilakukan, akhirnya nanti akan memicu teman-teman jadi bisa punya gangguan kepribadian yang macam-macam. Oh ya. Bisa yang biasa-biasa aja, atau bahkan bisa yang luar biasa. Bipolar, luar biasanya, atau ODGJ. Atau ODGJ, amit-amit. Iya, amit-amit. Amit-amit. Makanya, yuk kita cek diri kita deh. Aku ingat sih waktu itu kayak ada salah satu kenalan aku yang sempat ngomong, love is truth. Terus aku kayak kena banget ke hati. The point is, bukannya love is truth itu dalam artian di percintaan bucin ya. Tapi ketika kita benar-benar sayang sama seseorang, pasti akan mengungkapkan yang namanya kebenaran. Dan coba lihat pola-pola yang ada di universe ini, Tuhan. Pernah nggak Tuhan bohong sama kita? Tuhan selalu menunjukkan kebenarannya di depan kita. Kenapa? Karena sayang. Dan memang, aku setuju sih, memang tidak didesain untuk berbohong. Kecuali memang berbohongnya itu untuk sesuatu hal, untuk pertahanan diri, tapi dalam artian yang positif ya. Bukan untuk digunakan memanipulasi orang, untuk menyakiti orang, ataupun untuk hal-hal yang destruktif itu, no. Tidak boleh. Oh, oke. Sudah cukup? Ya. Ya. Gimana teman-teman? Tulis di kolom komentar. Gimana dari Komik, ada tambahan lagi? Mungkin pesan buat teman-teman Camis, kita bisa berkaca dari kasusnya Ted Bundy. Yes. Mungkin di cerita kita hari ini kita tidak membahas kekejamannya, kita tidak membahas soal seberapa sadisnya dia, betul. tapi kita belajar tentang kepribadiannya, kehidupannya. So pesan buat teman-teman dari saya pribadi, yang pertama tingkatkan awareness, yang kedua coba kasih kepedulian ke orang-orang di sekitar teman-teman. Karena terkadang kita mempedulikan orang lain yang jauh, kita melupakan orang lain yang dekat. Yap. Jadi saling ngerangkul supaya kita bisa jauh dari energi the monster itu. Ya. Ketika kita dipenuhi oleh cinta, ketika kita dipenuhi oleh kebersamaan, harapannya adalah kita bisa sama-sama kuat, kita bisa sama-sama ada di jalan hubungan. Yang benar. Dan yang pasti sehat secara mental dan sehat secara psikologis juga. Oh ya, itu penting sih, supaya hati lebih damai. Yes. Baik. Kalau Aileen, ada abstrak kalam? Tadi ada sih sekilas, coba aku tanya lebih lengkap ya. Bentar. Yang pertama memang kita harus tahu tujuan hidup sih. Ketika seseorang nggak tahu tujuan hidup, mereka itu benar-benar jadi error. Mereka mencoba mencari tapi nggak menemukan, merasa nggak puas, terus melakukan banyak banget pelampiasan ke yang lain. Selama kita tahu tujuan hidup kita ke arah mana, kita akan tertuju sama goalsnya, jadi nggak mencari-cari. Apalagi tersesat. Kata-kata tersesat itu hati-hati. Ada orang yang ya udah tersesat dalam masa pencarian, tapi ada yang akhirnya tersesat itu arahannya negatif, merugikan. Setiap orang itu harus punya yang namanya tujuan lah. Kita dilahirkan itu punya tujuan, nggak mungkin nggak. Balik lagi ke diri sendiri. Sama kedua, memang cari Tuhan sih. Karena dari polanya Ted Bundy, aku rasa dia punya luka batin memang. Dia punya banyak rasa dendam. Dan Tuhan yang bisa menyembuhkan. Mulai dari diri sendiri dan coba minta Tuhan. Karena dengan kita benar-benar dekat sama Tuhan, kita akhirnya bisa memaklumi banyak hal. Kita belajar memaafkan, kita belajar untuk lebih fokus sama masa depan, sama tugas-tugas kita. Jadi hal-hal yang menyakitkan tersebut lambat laun itu disembuhkan, terus dilupakan pelan-pelan.
Dilupakannya maksudnya secara hati itu kayak disingkirkan satu persatu. Supaya kita ketika berjalan ke depannya itu, kita selalu ingat rasa syukur. Orang yang terlalu merasa tersakiti, mereka susah untuk bersyukur. Karena yang ada di pikiran itu kan negatif. Tersakiti, negatif, terus kecemasan, kekhawatiran, abis itu ketakutan juga, kemarahan, itu semua pasti nyampur jadi satu. Gitu sih pesan singkatnya. Udah cukup kontennya? Iya udah sih aku rasa. Sudah berapa 2 jam ya? Guys kalau suka sama konten ini boleh tulis di kolom komentar lagi. Kita bisa mengundang komik lagi. Yeay. Mau dibahas kasus-kasus apa yang mungkin kasus-kasus yang orang-orang ya di luar nalar lah ya bahasanya. Yang masih menjadi tanda tanya gitu kan. Ya dengan kasus-kasus ini. Sama kayak halnya kasus Ted Bundy juga sebenarnya dia menjadi seorang yang jahat tapi masih diidolakan begitu banyak wanita gitu kan. Oh iya. Itu hal yang aneh ya. Iya, itu adalah hal yang aneh dan juga kenapa kayaknya Ted Bundy ini lebih banyak disorot dibanding dengan pelaku-pelaku kejahatan lainnya. Sebenarnya kan banyak kan, kayak yang menghabisi nyawa sampai 200 orang itu ada juga. Mungkin nanti akan kita kulik lagi lebih lanjut. Ya. Oke, guys, kita rasa cukup sampai di sini kontennya. Untuk kalian yang suka dengan konten ini, boleh langsung tulis di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian menyaksikan konten kami hari ini. Dan untuk kalian yang belum tahu catatan misteri, boleh kalian scroll ke bawah. Di sini ada segmen Secret Box, ada segmen mitologi Q&A, sama ada segmen baca past live, dan ada segmen terbaru kita namanya Kisahku, di mana nanti kalian bisa menuangkan cerita-cerita atau pengalaman kalian baik yang spiritual maupun supranatural di Kisahku yang nanti akan dibawakan ke dalam konten dan segmen terbaru catatan misteri. Dan untuk kalian juga yang pengen support untuk perkembangan catatan misteri, boleh aja di link Saweria yang ada di deskripsi, tinggal klik aja linknya. Dan untuk kalian yang masih pengen ikutan terus segmen charity-nya, kalian boleh langsung aja cari Dewan 12 atau klik link Sawerianya yang ada di Dewan 12. Karena balik lagi diingetin, Cami sama Dewan 12 udah konjur dalam segmen kebaikan. Dan jangan lupa juga di follow semua akun sosial media kita yang ada di deskripsi. Dan untuk kalian yang pengen konseling ke psikologi atau mungkin masih mencari-cari di mana sih tempat konsul yang enak, dan mungkin kebanyakan dari kalian mengatakan bahwa ketika kita datang ke psikologi itu adalah kita mempunyai gangguan mental yang parah. Tapi enggak guys, kalian boleh ngobrol langsung sama Komaik di sini. Ya, boleh langsung di follow aja akun sosial medianya. Kalian bisa tanya-tanya di situ. Untuk online maupun offline, Komaik terima konsultasinya. Terutama yang gangguan mental ya, sama mungkin yang anak-anak yang kebutuhan khusus. Boleh. Jago kok, Komik. Ya. Okay. Bisa ditanya solusinya seperti apa, karena memang itu udah ranahnya psikolog sih aku rasa ya. Kita juga sering bahas. Oh iya, sering bahas klien. Jadi ada banyak klien aku lebih ke arah memang banyak yang mungkin kebutuhan khusus secara anak-anaknya, atau enggak memang yang orang dewasa punya gangguan mental sejenis kayak gitu, yang pokoknya yang bipolar dan lain sebagainya. Itu aku bisa bisa kasih tahu. Tapi untuk orang-orang seperti itu kan butuh terapi. Itu butuh sosok yang profesional aja sih menurut aku. Oke. Dan yang mau konsultasi bareng Aileen di Camis, jangan lupa kalian masuk ke Instagramnya Catatan Misteri. Kalian klik link yang ada di profil Camis. Di situ ada form konsultasi, kalian bisa isi langsung di situ. Tunggu aja, nanti akan dihubungi setelah ada waktu konsultasinya. Oke, dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga konten kali ini bermanfaat untuk kalian. Yang positifnya diambil, yang negatifnya boleh silakan kalian buang. Sampai jumpa di kesempatan konten-konten selanjutnya, dan bye-bye. Bye. Oke, Aileen mau closing? Bye-bye guys. Gak kayak gitu.